Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fadilah Fawaz Rasmanda. NPM saya 231010562. Saya dari kelas 5B Rekpagi BJB. Di sini saya akan menjelaskan UTS kompil saya yang berjudul Konsep Dasar Translator pada Sistem Pemrograman, Compiler, Interpreter, dan Assembler. Apa itu translator dalam pemrograman? Dalam dunia pemrograman, translator adalah jembatan vital antara bahasa yang dimengerti manusia dengan bahasa yang dipahami oleh komputer. Translator adalah sebuah program yang khusus yang bertugas mengubah kode sumber atau source code yang ditulis oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin atau kode yang dapat dieksekusi langsung oleh komputer. Fungsi utamanya adalah untuk menerjemahkan setiap instruksi dan logika program, memastikan bahwa komputer dapat memahami, memproses, dan menjalankan program tersebut dengan benar. Tanpa translator, komunikasi antara programmer dan mesin tidak akan mungkin terjadi, menjadikan mereka pilar fundamental dalam setiap ekosistem pengembangan perangkat lunak. Perbedaan mendasar translator, compiler versus interpreter. Memahami perbedaan antara compiler dan interpreter adalah kunci untuk mengerti bagaimana program dieksekusi meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, menerjemahkan kode. Cara kerjanya sangat berbeda dan memiliki dampak signifikan pada proses pengembangan serta kinerja program. Yang pertama, compiler itu menerjemahkan seluruh kode sumber secara keseluruhan menjadi sebuah file executable atau kode mesin sebelum program dijalankan. Proses ini menghasilkan program yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan translator lagi saat dieksekusi. Selanjutnya ada interpreter, yaitu menerjemahkan dan menjalankan kode sumber baris per baris secara langsung. Setiap baris diinterpresentasikan pada saat dibutuhkan tanpa menghasilkan file executable terpisah. Perbedaan fundamental ini mempengaruhi kecepatan eksekusi program, kemudahan proses debugging, dan fleksibilitas dalam pengembangan perangkat lunak. Kelebihan dan kekurangan compiler. Kelebihan compiler yaitu eksekusi program sangat cepat karena kode sudah diubah sepenuhnya menjadi bahasa mesin yang siap dijalankan. Kesalahan sintak dan beberapa jenis kesalahan logika dapat dideteksi sebelum program dieksekusi, sehingga mempermudah proses awal pengembangan. Kelebihan yang selanjutnya yaitu menghasilkan file executable yang dapat didistribusikan tanpa menyertakan kode sumber atau compiler itu sendiri. Kekurangan compiler yaitu proses kompilasi bisa memakan waktu, terutama untuk proyek-proyek yang besar. Kekurangan yang kedua yaitu kurang fleksibel untuk perubahan cepat karena setiap modifikasi kecil memerlukan proses kompilasi ulang yang lengkap. Kekurangan yang selanjutnya yaitu proses debugging bisa lebih menantang karena eksekusi dilakukan setelah seluruh kode dikompilasi, sehingga sulit melacak masalah di tengah jalan. Kelebihan dan kekurangan interpreter. Kelebihan interpreter yaitu debugging lebih mudah karena program dieksekusi baris per baris memungkinkan identifikasi masalah secara langsung. Fleksibel untuk pengembangan atau pengujian cepat, ideal untuk prototyping dan script yang sering berubah. Kelebihan yang selanjutnya yaitu portabilitas yang tinggi karena kode sumber dapat dijalankan di berbagai platform asalkan ada interpreter yang sesuai. Kekurangan interpreter yaitu eksekusi program cenderung lebih lambat dibandingkan dengan program yang dikompilasi karena proses penerjemahan terjadi saat runtime. Kesalahan runtime baru akan terlihat saat baris kode yang mengandung kesalahan dieksekusi, bukan saat program dimulai. Kekurangan yang selanjutnya yaitu membutuhkan interpreter untuk menjalankan program, yang berarti kode sumber atau lingkungan interpreter harus selalu ada. Diagram proses kompilasi. Proses kompilasi adalah serangkaian langkah yang mengubah kode sumber menjadi program yang dapat dieksekusi. Ini adalah inti dari bagaimana bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi instruksi yang dipahami komputer. Pertama-tama di sini ada kode sumber, kode yang ditulis programmer dalam bahasa tingkat tinggi, misalnya C++. Selanjutnya proses kompilasi, yaitu compiler menganalisis dan menerjemahkan kode sumber. Selanjutnya kode objek,
yaitu representasi parsial program dalam bahasa mesin. Dan selanjutnya proses linking, yaitu menggabungkan kode objek dengan pustaka yang lain. Yang terakhir executable, program akhir yang siap dijalankan oleh sistem operasi. Penjelasan tiap-tiap tahap kompilasi. Tiap langkah dalam proses kompilasi memiliki tujuan spesifik dan krusial untuk mengubah kode sumber yang ditulis manusia menjadi instruksi yang dapat dijalankan oleh mesin. Memahami tahapan ini memberikan gambaran mendalam tentang arsitektur compiler. Tahap yang pertama yaitu lexical analysis atau scanning. Tahap ini adalah yang pertama. Kode sumber dipecah menjadi unit-unit kecil yang disebut token. Token ini berupa kata kunci, misalnya if, while, operator, plus sama dengan, indentator, nama variabel, atau iteral, yaitu angka dan string. Tahap yang kedua yaitu ada syntax analisis atau parsing. Setelah token terbentuk, tahap ini memeriksa apakah urutan token-token tersebut sesuai dengan aturan tata bahasa grammar atau bahasa pemrograman. Hasilnya adalah parse tree atau abstract syntax tree atau yang disebut dengan AST, yang secara hierarkis mempresentasikan struktur program. Tahap yang ketiga yaitu semantic analysis. Pada tahap ini, compiler memeriksa makna dan konsistensi logika program. Ini termasuk pemeriksaan tipe data, misalnya memastikan Anda tidak menambahkan angka ke string, deklarasi variabel, dan kompatibilitas ekspresi. Kesalahan semantik akan dilaporkan di sini. Tahap yang keempat yaitu intermediate code generation. Compiler dapat menghasilkan representasi kode menengah atau intermediate code yang lebih abstrak dari bahasa mesin tetapi lebih konkret pada kode sumber. Ini mempermudah optimasi kode dan retargeting ke berbagai arsitektur. Tahap yang kelima yaitu ada code optimization. Pada tahap ini, compiler mencoba meningkatkan efisiensi kode menengah atau kode objek. Tujuannya adalah membuat program berjalan lebih cepat, menggunakan lebih sedikit memori, atau keduanya tanpa mengubah perilaku program. Tahap ke-6 atau tahap yang terakhir yaitu ada code generation. Ini adalah tahap akhir di mana kode menengah atau AST diterjemahkan menjadi instruksi bahasa mesin spesifik untuk arsitektur target. Hasilnya adalah kode objek atau object code yang berisi instruksi CPU. Alur kerja compiler. Pertama ada source code, lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, dan yang terakhir intermediate code. Memahami alur ini membantu pengembang dalam mendiagnosis masalah kompilasi dan mengoptimalkan performa program. Contoh bahasa pemrograman dan translatornya. Setiap bahasa pemrograman memiliki pendekatan yang berbeda dalam proses penerjemahannya, memengaruhi bagaimana kode ditulis, didebug, dan dieksekusi. Pertama di sini ada bahasa compiler, yaitu yang C, C++, Rust, Go. Dikenal karena kecepatan eksekusi tinggi dan kontrol memori yang presisi. Ini cocok untuk pengembangan sistem dan aplikasi kinerja tinggi. Selanjutnya ada bahasa interpreter, yaitu ada Python, JavaScript, Ruby, PHP. Bahasa ini fleksibel dan mudah untuk prototyping. Sering digunakan dalam pengembangan web, script, dan analisis data. Selanjutnya ada bahasa hybrid, yaitu Java dan C++. Itu bahasa menggabungkan kompilasi menjadi bytecode dan interpretasi oleh VM, menawarkan probabilitas dan performa yang baik. Pilihan antara bahasa kompilasi, interpretasi atau hybrid sangat bergantung pada kebutuhan proyek, kinerja yang diharapkan, dan ekosistem pengembangan. Kesimpulannya dari PPT saya yaitu translator baik compiler, interpreter maupun pendekatan hybrid adalah tulang punggung dari setiap sistem pemrograman modern.
Mereka memungkinkan kita untuk menulis kode dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti, kemudian mengubahnya menjadi instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer. Compiler, yaitu performa eksekusi yang optimal setelah proses kompilasi awal yang memakan waktu. Interpreter, fleksibilitas tinggi dan kemudahan debugging, meskipun dengan kecepatan eksekusi yang lebih rendah. Hybrid menggabungkan keuntungan keduanya, seperti pada Java, untuk keseimbangan antara performa dan portabilitas. Sekian presentasi UTS teknik Tekompil saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.